Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya sendiri Rizky Ramapitra, Saya Reza Finanda. Saya Ezra Gustian. akan memaparkan materi yaitu intervensi dalam pekerjaan sosial. Sebelum kita masuk pada pembahasan besar, Reza Finanda akan menjelaskan apa itu proses intervensi dalam pekerjaan sosial. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu proses intervensi dalam pekerjaan sosial. Proses intervensi merupakan pemecahan masalah yang menggunakan pendekatan yang langsung berkaitan dengan klien. Namun, perlu untuk diketahui bahwa fakta selama proses dalam intervensi ini tidak menyediakan resep sebagai intervensinya sendiri maupun variabel yang digunakan sebagai tolak ukur selama pelaksanaannya. Proses intervensi dalam pekerjaan sosial adalah rangkaian kegiatan yang merupakan pertolongan yang dilakukan setelah kegiatan perencanaan. Intervensi dilakukan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi, setelah kita telah lebih lanjut, proses intervensi dalam pekerjaan sosial meliputi tahapan pelaksanaan program pekerjaan sosial, metode intervensi dengan kelompok, praktik makro berbasis masyarakat, membantu individu, keluarga, kelompok menyelesaikan masalah, penyusunan perencana intervensi dan evaluasi intervensi sosial. Masuk pada tahap pertama, eksplorasi, penilaian, dan perencanaan. Fase ini menyeratkan adanya kontak dengan klien dan kontrak bersama. Membangun hubungan baik, dalam hal ini penting bagi pekerja sosial dengan klien, yang mana pekerja menganggapnya sebagai orang yang tulus dan penuh pengertian. Selanjutnya yaitu menjelajahi situasi klien, membangun hubungan baik dan mengeksplorasi situasi klien terjadi secara bersamaan. Selanjutnya ada merumuskan penilaian multidimensi. Asesmen juga merupakan sebuah produk karena memunculkan rumusan masalah atau kebutuhan atau hipotesis. Selanjutnya memotivasi klien. Perlu disadari bahwasanya tidak semua klien sadar bahwasanya ia mempunyai masalah yang harus diatasi. Selanjutnya, mencocokkan klien dengan sumber daya dan sistem yang sesuai. Terkadang sumber daya yang diperlukan untuk intervensi tidak mencukupi. Dalam situasi seperti itu, sumber daya perlu dimobilisasi sehingga terjadi kesesuaian antara klien dan sumber daya yang sesuai. Kemudian yang terakhir, menegosiasikan tujuan dan merumuskan kontrak secara bersama. Ketika kesepakatan dicapai, sehubung dengan masalah dan kebutuhan sistem, tujuan dapat dirumuskan. Perumusan tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai faktor-faktor seperti apa saja perlu dicapai. Langkah-langkah ini selalu menjadi bagian dari proses bersama antara klien dan pekerja sosial. Baik, selanjutnya kita akan membahas fase kedua. Yang pertama, meningkatkan efikasi diri. Peningkatan efikasi diri merupakan langkah penting selama pelaksanaan intervensi. Yang kedua, untuk mencapai tujuan, perlu pemantauan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kepercayaan diri klien. Namun, yang tidak boleh diabaikan begitu saja adalah permasalahan yang akan dihadapi dalam pencapaian tujuan intervensi. Seorang pekerja sosial harus menyadari kemungkinan manifestasi perilaku klien. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran diri klien. Kesadaran merupakan langkah utama dalam perealisasian diri. Kita sebagai pekerja sosial perlu mewadahi klien untuk menemukan jati diri. Hal ini dapat dilakukan sesederhana merespons secara empatik terhadap klien. Dan yang terakhir, penggunaan diri oleh pekerjaan sosial. Sebagai akhir dari fase kedua, dalam meningkatkan efeksi diri klien, seorang pekerja sosial harus menggunakan skillnya untuk mencapai tujuan dari proses intervensi. Spontanitas diperlukan sebagai bentuk kecekatan seorang pekerja sosial sebagai bentuk ketegasan sebuah sistem. Fase yang ketiga, perasaan yang muncul sebagai respon terhadap pemutusan hubungan kerja. Merupakan hal yang wajar jika perasaan yang subjektif akan berkembang antara klien dan pekerja sosial. Yang kedua, merencanakan keberlanjutan setelah pemutusan hubungan kerja. Sangat penting bahwa untuk keberlanjutan harus diberlakukan ketika terminasi atau pemutusan hubungan kerja itu terjadi. Kelanjutan pertumbuhan setelah terminasi
sama pentingnya dengan proses intervensi itu sendiri. Yang ketiga, mengevaluasi hasil akuntabilitas terhadap hasil dan pencapaian tujuan hanya dapat dilakukan jika evaluasi yang objektif itu terus dilaksanakan. Oleh karena itu, pengukuran yang ditujukan untuk mengevaluasi dampak, efisiensi, dan efektivitas intervensi menjadi sangat penting. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.